Ini di maksimalnya adalah 7. Berarti kita coba tengahnya dulu, kita pakai 6. Ini tanpa trigger, tanpa receiver juga, tanpa trigger receiver maksudnya. Ini kan pakai jack TOA ya namanya. Kalau di sini namanya jack TOA nih. Hai, welcome back to Sedulur Foto Studio Channel. Oke sedulur, ketemu lagi ya sama aku. Nggak berasa udah hari Rabu lagi nih. Ya, apa ya namanya? Kenapa sih pakai payung aku hari ini ya? Padahal bukan musim hujan. Oke, jadi kenapa aku pakai payung? Ini salah satu bukan properti alat yang akan kita gunakan nanti ya. Kita akan mempelajari jadi gimana caranya menggunakan lampu. Nah, kita hari ini akan menggunakan lampu yang belum HSS. Di sini kita pakai DI300-nya kita dari Godox. Tapi sebelum kita mulai videonya nih, jangan lupa buat subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman semua nih, sedulur semua di rumah, dimanapun kalian berada ya, supaya channel ini bisa berkembang dan lebih besar lagi. Karena channel ini akan membahas dan memberikan info-info yang akan menambah pengetahuan sedulur-sedulur semua di rumah, gitu ya. Oke, kalau gitu langsung aja yuk. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang gimana caranya menggunakan lampu atau flash ya lebih tepatnya. Nah, di sini sudah ada dua lampu trobis gitu ya mainnya kita. Di sini kita pakai DI300 dari Godox nih. Jadi untuk harganya sendiri nih, pertama untuk harganya aku beli tahun lalu. Ini harganya 1,5 juta. Ini baru lampunya aja seperti ini. Body dan juga ini jadi lampu model seperti apa ntar akan kita bahas ya. Oke. Pertama-tama kita pasang dulu ininya nih biar nanti perbedaannya bisa terlihat ya. Kita pasang di sini ada lubang nih dulu. Kita masukkan aja. Oke, cukup. Nah, jadi pertama aku akan ngejelasin dulu nih ke seluruh semua apa aja sih toolnya yang ada di sini, dan kayaknya banyak banget tombolnya nih. Ada 1, 2, 3, 4 tombol, 2 pelintiran gitu. Ya pokoknya itulah. Kemudian 1 power. Nah ini dia. Maaf udah dijelasin dulu ya. 1 lagi ada lubang tulisannya sinkron. Nah apa itu? Yuk sini. Oke sedulur, jadi ini dia ya. Di sini ada beberapa tombol bisa kita lihat, dan juga ini nih. Ini tombol utama nih. Ini adalah tombol power. Coba kita nyalain yuk. Nah ini dia ada tulisan off. Kenapa off? Karena belum kita kasih daya. Ini dia. Kemudian kita mulai dulu dari tombol-tombol yang ini. 4 tombol ini gunanya apa aja? Yang pertama ini di sini ada lampu model. Lampu model itu apa? Coba kita nyalakan dulu. Nah, lampu model itu gunanya untuk memberi cahaya. Jadi akan membantu kita ketika kita mencari fokus. Jadi ketika kita motret, kita menentukan fokus. Kalau gelap kan otomatis kita kesusahan untuk mencari fokus. Bukan kitanya sih, tapi kameranya ya. Kemudian ini dia tombol di atasnya, bukan tombol tapi kayak switch gitu. Nah ini gunanya untuk mengatur intensitas cahaya dari lampu modelnya itu, dari lampu docknya. Gelap dan juga semakin ke kanan semakin terang, karena di sini ada min dan max ya. Oke, ini dia. Nah tentu aja semakin terang semakin panas ya lampunya, karena di sini tuh lampunya untuk DI300 350 watt. Jadi ya lumayan panas tentunya, bisa buat ngangetin roti kayak di top gitu. Aduh jadi lapar. Oke, ini kita kasih segini aja biar nggak terlalu panas ya. Atau kita matikan dulu aja deh. Nah seperti ini. Nah kemudian ini ada, di sini ada sound dulu. Nah jadi kalau soundnya nyala, dia akan berbunyi tit sama kayak ini. Ini coba kita kasih power dulu. Nah jadi dalam proses reload powernya itu, dalam proses reload power ketika dia udah ready lagi untuk digunakan, dia akan berbunyi tit tit gitu ya, bukan titit. Oke, ini dia fungsi dari sound. Oke, kemudian slave itu apa sih? Di sini gambarnya mata nih dulur. Kira-kira mata apa ya? Mata orang juga bukan, mata ikan juga bukan. Ya, orang-orang banyak bilang sih kalau ini namanya mata kucing atau sensor. Kalau aku nyebutnya sensor cahaya sih. Jadi dia bakal terpacu, dia akan menyala ketika dia distimulasi dari cahaya luar. Jadi seumpama ini kita ada flash lain, flash eksternal gitu menyala, dia juga akan ikut menyala ketika slide-nya dinyalakan, begitu dulu. Kemudian tombol tes. Nah, tombol tes ini coba kita tekan.
belum bisa ya. Kenapa belum bisa? Nah, itu karena ini gunanya untuk menyalakan lampu flashnya. Jadi kita kasih power dulu. Ini dari sini tombol ini. Ini ada min, ada max. Kita kasih dulu 5 ya. Jadi paling kecil dayanya untuk DE300 itu powernya 5. Coba kita tekan tes sekarang. Nah, dia baru bisa menyala. Coba kita tambahkan sekarang. Ini di maksimalnya adalah 7. Berarti kita coba tengahnya dulu. Kita pakai 6. Nah, tahu ya bedanya. Jadi semakin besar dayanya akan semakin terang. Coba kita di 7 sekarang, power maksimal. Terang banget ya seluruh, sampai ngebit-ngebit. Aduh, mata kunang-kunang nih. Nah, jadi seperti ini udah cukup silau banget soalnya. Nah, itu dia tadi gunanya untuk power ini dan tombol tes. Oke, ada lagi nih salah satu tips ya sedulur, ketika kita sudah menggunakan power yang besar. Ini maka akan terreload untuk lampunya itu dengan power yang 7 sekalipun kita udah turun ke angka 5. Jadi untuk supaya alatnya itu lebih awet, kalau aku biasanya dibikin 5 dulu, kemudian dayanya kita buang. Nah, jadi masih pakai power 7 tadi ya, biarpun angkanya sudah di angka 5. Oh iya sedulur, hampir aja kelupaan. Di sini ada satu tombol yang bisa dilihat di sini. Bukan tombol sih, tapi lubang ya, jack. Nah, ini gunanya untuk memasukkan receiver trigger. Jadi receiver nanti akan masuk ke sini, jadi memicu ini. Seperti apa nanti akan kita bahas ya. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin ya sedulur, gunanya slave tadi itu seperti apa sih. Jadi seperti ini ya. Ini tanpa trigger, tanpa receiver juga, tanpa trigger receiver maksudnya. Ini kita nyalakan. Ini kita kasih power 5 ya. Dan ini juga dinyalakan, kita kasih power 5. Kita muter dulu aja. Nah, ini dia. Ini udah kita nyala. Coba kita kasih lampu modelnya kecil aja buat indikator, biar dulu semua tahu kalau ini lampunya nyala gitu ya. Oke, jadi kita nyalakan aja indikator lampu modelnya, biar dulu semua tahu ya. Nah, ini slave-nya harus dinyalakan ya. Ketika slave nyala, kita pacu dengan cahaya yang dari sini, dia juga akan ikut nyala nih dulu. Sebagai contoh seperti ini ya. Nah kan, coba kita bikin kesannya. Nah, dia juga ikut nyala. Kenapa? Karena cahaya dari sini mantul dan airnya masuk ke sini nih, ke sensornya dia, sensor cahayanya. Jadi lampu yang ini juga akan ikut terpacu. Ini juga bisa sedulur semua gunakan ketika sedulur semua motret sama pakai beberapa lampu ya di luar dan jaraknya agak ya standar lah 2 meteran seperti itu. Sedulur semua bisa pakai flash eksternal, gambarnya seperti ini ya. Seperti itu, flash eksternal kita nyalakan dan lampu slave-nya itu kita nyalakan. Jadi lampu ini juga akan ikut nyala ketika lampu eksternal yang dari kamera itu menyala seperti ini. Cuma ya balik lagi kayak tadi sih. Jadi yang ini juga terpancing ya. Nah, yang sini yang pancing, coba kita nyalakan powernya aja lebih besar biar kelihatan. Nah, aduh silau banget. Oke, jadi seperti itu nih seluruh kurang lebihnya untuk menggunakan dan tools apa aja yang ada di sini ya. Kemudian seluruh gimana sih ketika kita tidak menggunakan lampu flash eksternal atau lampu flash dari kameranya nih? Tentu aja pasti bingung dong gimana caranya biar ini nyala. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya trigger. Trigger ada 2 jenis nih, yang satu di kamera itu namanya untuk pemacunya, dan di sini adalah receivernya. Dan nanti juga ada beberapa channel yang bisa diubah, jadi supaya semama ada 2 kelompok orang yang memotret nih, si A dan si B, harus janjian dulu nih, kalian pakai channel berapa nih gitu biar nggak nyambung gitu ya. Oke, seperti apa alatnya? Ini dia. Ini untuk pemicunya dan ini untuk receivernya nih. Di sini ada 2 channel. Untuk yang pro foto, di sini kita pakai nice photo. Kita pakai nice photo yang AC 4. Nah, ini dia seperti ini. Ini nggak usah pakai baterai ya yang ini, karena langsung ke power kameranya. Oke, seluruh, jadi seperti ini ya. Di sini ada tombol powernya. Cara memakainya gimana? Ini dilepas aja. Di off kan dulu tapi ya. Di off kan, kemudian kita masukkan yang dari trigger receiver ini, dari receiver kita masukkan. Kemudian tombol power tadi yang kabel ke listrik langsung kita masukkan ke sini nih seluruh. Oke. Maka di sini udah nyala ya, tadi sempat ada warna biru, oke. Nah,
Ini dia yang harus kalian beli nih sebelumnya. Ini kan pakai jack Toa ya namanya. Kalau di sini namanya jack Toa nih. Nah ini jack aux atau AUX. Nah ini dia. Ini pakai mono atau stereo sama aja sih kemarin aku coba ya. Ini kita masukkan dulu ke sini. Kemudian kita masukkan ke tombol ini dulu. Oke. Dan yang harus kita pastikan pertama di sini adalah ini ya. Channelnya sama antara receiver dan pemicunya ini sama-sama channel 1 ada di atas on ya. Sekarang kita coba nyalakan. Nah sekarang kita akan coba pencet nih. Nah otomatis menyala ya sedulur, karena channelnya sama dan juga ini udah nyolok di sini jadi akan menyala. Sekarang coba kita ganti nih yang dari sini aja. Ini akan kita naikkan dua-duanya nih. Nah di sini masih satu aja ya yang naik. Sekarang kita coba tekan powernya. Nah kenapa nggak nyala? Karena channelnya beda nih sedulur. Jadi enaknya adalah kita bisa mengatur channel. Jadi ketika ada beberapa orang yang motret bersama di satu lokasi nggak akan terpengaruh ke lampu lainnya. Ini juga jangkauannya cukup lumayan sih, kemarin aku sempat 50 meter juga masih nyala. Oke sedulur, jadi seperti itu yang tadi prosesnya, pemakaiannya. Dan yang perlu diingat ya, di sini tentu aja ada baterainya. Baterainya itu pakai 23A, baterainya agak kecil tapi ya seginilah ukurannya. Dan itu cukup bisa untuk setahun sih. Jadi seperti itu ya tadi. Next konten depan kita akan membahas ini nih, diffuser macam-macamnya, karena ini ada yang pakai payung, ada yang pakai beauty disc, di sini ada yang pakai yang panjang, di sini ada yang pakai yang parabolik. Bedanya apa? Besok akan kita bahas juga. Pokoknya akan kita bahas biar kalian semua nanti tahu dan semakin bertambah wawasannya ya. Oke sedulur, sampai di sini dulu ya videonya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya, karena bunyi lonceng kalian adalah sumber kebahagiaan untuk kami. Oke, see you on the next video and bye.